Salam jumpa, perkenalkan saya Roberto, mahasiswa PPG STK Santo Yakobus Merauke, Bat 1 tahun 2024. Saya akan melaksanakan proses pembelajaran berbasis PBL dengan materi suara hati untuk kelas 10. Video ini direkam pada hari Kamis 17 Oktober 2024. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Baik, selamat siang menjelang sore anak-anak. Siap. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, kita awali dengan doa. Yoga, silakan berdoa. Baik Pak, nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Yoga. Hari ini kita akan membahas tentang materi suara hati. Dalam materi kali ini, tentunya dalam suatu materi ada yang namanya tujuan pembelajaran. Seperti kalau kita mau berangkat ke Banjarmasin, tentu kita apa yang menjadi tujuannya? Masih. Nah, untuk mencapai itu ada yang namanya jalan. Jalan itu di dalam pembelajaran disebut sebagai alur pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar kalian mampu memahami konsep-konsep suara hati, serta kalian mengenal jenis-jenis suara hati dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau untuk alur-alurnya, jalan menuju tujuan ini, supaya tujuan ini tercapai, ada 3. Yang pertama itu kegiatan pembuka, yang sudah kita awali dengan doa pembuka tadi. Kemudian kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup. Nah, untuk sebelum kita memasuki kegiatan inti kita, ini pertanyaan pemantik yang sepanjang pembelajaran akan kita tanyakan ya sepanjang pembelajaran. Apakah kalian pernah mengalami kebimbangan saat harus mengambil keputusan moral dan bagaimana cara kalian mengatasinya? Menurut kalian, apakah suara hati itu dan bagaimana perannya dalam hidup kita? Bagaimana cara membina suara hati agar semakin peka? Nah, untuk Bapak mengetahui tentang pengetahuan awal kalian, karena materi ini kan sudah pernah dipelajari di SMP, mungkin juga di SD ya, walaupun hanya dengan judul yang berbeda, karena ini berkaitan dengan citra Allah, manusia sebagai citra Allah. Jadi Bapak akan membagikan lembar kuesioner untuk kalian isi supaya Bapak tahu seberapa jauh pengetahuan kalian tentang suara hati, sehingga nanti itu berguna untuk proses pembagian kelompok nanti ya, supaya adil nanti. Yang sudah mahir tentang itu akan digabungkan dengan yang kurang mahir, supaya enggak tergabung kelompok yang tidak adil ya, seperti itu. Baik, silakan kalian isi ya lembar asesmen itu agar Bapak dapat mengetahui pengetahuan awal kalian tentang materi ini. Baik, Bapak rasa sudah cukup, silakan dikumpulkan satu orang. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, ini akan Bapak gunakan untuk pembagian kelompok nanti ya, pertimbangan pembagian kelompok. Baiklah anak-anak, kita akan masuk ke kegiatan inti kita. Bapak akan menayangkan sebuah video dan kalian Bapak minta untuk mengamati video tersebut serta mencatat poin-poin penting yang kalian temukan di dalam video ya.
Baik anak-anak, setelah kita menyaksikan video tadi, apa yang terbersit dalam pikiran kalian tentang moralitas dan suara hati? Saya Pak, Ya, silakan ya Pak. menurut saya suara hati adalah semacam perasaan atau dorongan dalam diri kita memberitahu mana yang benar dan mana yang salah. Bagus jawabannya juga. Ada pendapat yang lain? Saya Pak, Ya. menurut saya suara hati itu bisa dilihat dari panduan moral yang kadang-kadang membuat kita merasa tidak nyaman untuk melakukan sesuatu yang salah. Ya, tepat sekali Radit. Nah, coba kalian bayangkan jika kalian yang ada di posisi orang di video tadi yang harus memutuskan pilihan, harus menyelamatkan 1 orang atau 5 orang. Apa yang akan kalian lakukan dan apa alasannya? Saya bingung. Di satu sisi harus menolong 1 orang atau untuk menyelamatkan 5 orang. Terdengar masuk akal, tapi di sisi lain rasanya tidak benar untuk menentukan siapa yang harus mati. Saya setuju dengan Feby, Pak. Ini situasi yang sangat sulit. Tapi mungkin saya akan memilih untuk tidak melakukan apa-apa karena setidaknya saya tidak secara aktif menyebabkan kematian seseorang. Terima kasih Feby dan Laura. Memang ini adalah masalah atau dilema moral yang sangat kompleks ya. Tidak ada jawaban yang sungguh-sungguh benar dan tidak ada jawaban yang sungguh-sungguh salah dari dilema ini. Semuanya kembali kepada kebijaksanaan kita masing-masing. Di sini Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya, sesuai dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi di awal. Apa yang sudah Bapak sampaikan dalam bentuk asesmen tadi, Bapak memutuskan untuk membagi kelompok menjadi 3 ya. Kalian ada 7 orang, berarti ada 1 kelompok yang jumlahnya 3 orang. Dengan pembagian seperti ini, kelompok 1 Kurnia Jaya, Feby dan Gracia. Kemudian kelompok 2 Maria Mayarani dan Laura. Kemudian kelompok 3 Yoga dan Raditya Budi Prawiro. Nanti Bapak akan membagikan 3 LKPD yang berbeda. Jadi hampir mirip kasus dilema moralnya seperti yang disajikan di video tadi, tetapi dalam kasus yang benar-benar baru ya, tidak tentang kereta api itu lagi ya. Nanti kalian diminta untuk menganalisis perintahnya, semuanya jelas di dalam LKPD yang akan Bapak bagikan. Silakan kalian untuk duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Baik, apakah sudah sesuai dengan kelompok yang dibagikan tadi? Kelompok 1 ya, tempat kerjanya. Kemudian kelompok 2 kelompok ya. Kalian memberikan waktu 30 menit untuk mendiskusikan di dalam kelompok tentang isi dilema moral yang ada di dalam LKPD lembar kerja kalian masing-masing. Silakan. Apa kasusnya? Dokter Lisa. Apa soalnya? Ya, baik. Berarti paham semua ya? Ya, Pak. Kasusnya kalian kenapa? Seorang siswa yang menemukan dompet berisi uang di toilet sekolah. Apakah dia mengembalikan atau mengambil uang tersebut? Ada yang mau ditanyakan kira-kira dari instruksinya?
Silahkan dimanfaatkan juga ya itunya, gawainya atau gadgetnya, ya, handphone itu untuk mengakses informasi. Tapi ingat, jangan ambil lurus-lurus dari internet. Jadi referensi boleh, tetapi silakan untuk memodifikasinya, menambah pengetahuan. Sudah sampai di mana? Nomor ketiga baru. Bagus. Kalian? Kemana-mana, Pak. Ya, siap, bagus. Kelompok satu yang jumlahnya paling banyak, seharusnya Paling depan. kalau di mana ya, sesuai dengan jumlah orang. Baik, sisa waktunya 2 menit. Setelah waktunya habis, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu presentasi dari masing-masing kelompok. Baik, anak-anak, waktu diskusi sudah habis. Sekarang waktunya kita masuk ke tahapan penyajian hasil. Jadi kalian per kelompok akan maju ke depan untuk menyajikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Maju semua anggota karena jumlahnya juga tidak banyak. Semua Kelompok. Iya. Kelompok pertama. Baik Pak, kelompok kami mendapat kasus tentang seorang siswa yang menemukan dompet berisi uang di toilet sekolah. Kami mengidentifikasi bahwa ada konflik antara suara hati prospektif yang mendorong untuk mengembalikan dompet dan godaan untuk mengambil uangnya. Setelah berdiskusi, kami memutuskan bahwa tindakan yang paling sesuai dengan suara hati adalah mengembalikan dompet tersebut ke bagian administrasi sekolah. Baik, bagus Kurnia. Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Saya setuju dengan keputusan kelompok 1, tapi bagaimana jika si penemuan dompet dengan membutuhkan uang? Pertanyaan bagus, Laura. Kami juga mempertimbangkan hal itu. Namun, kami merasa bahwa mengambil uang yang bukan milik kita tetap tidak benar, terlepas dari hitungan kita. Mungkin ada cara lain untuk mendapatkan bantuan finansial yang lebih etis. Baik, diskusi yang menarik. Silakan duduk dan tepuk tangan dulu untuk kelompok. Kita lanjutkan dengan kelompok 2. Kelompok kami mendapat kasus tentang dilema seorang dokter yang diminta keluarga pasien untuk tidak memberitahu pasien tentang penyakit terminal yang dideritanya. Kami mengidentifikasi konflik antara suara hati profesional dokter mewajibkan kejujuran kepada pasien dan permintaan keluarga yang ingin melindungi perasaan pasien. Kami memutuskan bahwa dokter sebaiknya tetap jujur kepada pasien, namun dengan cara yang bijaksana dan penuh empati. Baik, presentasi yang bagus. Silakan kelompok lain. Ada yang mau menanggapi? Saya Pak. Ya, silakan. Kalau saya sih kurang setuju karena kan kadang-kadang kebohongan itu kan bisa digunakan juga jika tujuan dari kebohongan itu baik. Bagaimana? Saya mengerti maksud pandangan Anda, ya. Namun, kami merasa bahwa kejujuran dalam hal ini lebih penting. Pasien berhak tahu kondisinya agar bisa mempersiapkan diri dari secara mental maupun spiritual. Diskusi yang sangat bagus. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sekarang kita masuk ke kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 3. Silakan Radit dan Mika. Kasus kami adalah tentang seorang karyawan yang mengetahui bahwa atasannya melakukan korupsi. Kami mengidentifikasi konflik antara suara hati yang mendorong untuk melakukan tindakan tidak etis tersebut dan ketakutan akan konsekuensi pribadi seperti kehilangan pekerjaan. Setelah berdiskusi, kami memutuskan bahwa tindakan yang paling sesuai dengan suara hati adalah melaporkan korupsi tersebut melalui saluran yang tepat, meskipun berisiko terhadap karir pribadi. Baik, presentasi
dari kelompok 3 selesai. Siapa yang mau menanggapi? Silakan, Baby. Saya setuju dengan pendapat kelompok 3, tapi apa tidak terlalu idealis dalam dunia nyata? Banyak orang memilih untuk diam karena takut kehilangan pekerjaannya. Anda benar, Feby. Memang tidak mudah. Tapi kami percaya bahwa dalam jangka panjang, bertindak sesuai suara hati akan membawa kebaikan yang besar, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Terima kasih kelompok 3. Silakan duduk, tepuk tangan dulu. Baik, anak-anak yang terkasih, di sini setelah kalian berdiskusi tadi tentang suara hati, seperti pertanyaan semantik di awal tadi kan ada 3, yaitu kita diajak untuk mengenal konsep suara hati, kemudian jenis-jenisnya, kemudian bagaimana menerapkannya. Karena kalau sudah mengenal, mengerti jenis-jenisnya, tapi kalau tidak diterapkan kan sama saja bohong, seperti itu. Itu yang paling utama, penerapannya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan untuk menguatkan hasil diskusi kalian. Seperti yang kalian lihat di slide, ya, pengertian suara hati. Suara hati itu adalah kesadaran moral yang membantu seseorang untuk membedakan antara benar dan salah. Suara hati merupakan suara Tuhan yang berbicara dalam diri manusia. Nah, pertanyaannya, menurut kalian, ada yang punya tanggapan? Karena suara hati itu adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan ciptaan lainnya, ya. Jadi seperti misalnya hewan, ya, kucing ataupun anjing gitu, ya. Seperti kucing atau hewan yang lain, ya, kalau dia mau kawin, dia akan langsung kawin, tidak peduli itu pasangannya siapa, hewan lain atau apa. Nah, kalau manusia, walaupun mungkin dia melakukan kejahatan, dia masih menunjukkan adanya suara hati. Dari apa tanda-tanda? Misalnya orang yang mencuri, apa tanda-tanda suara hati? Itu seperti yang dijelaskan di bagian kedua, jenis-jenis suara hati. Apa tanda-tandanya? Dia menilai perbuatan yang sudah dilakukan, menilai juga perbuatan yang akan dilakukan, dan menilai perbuatan yang sedang dilakukan. Contoh, pencuri itu kan pasti punya rasa takut ketika mencuri. Nah, itu sudah artinya dia sebenarnya tahu bahwa perbuatannya itu salah. Gitu. Kemudian, apalagi perampok pasti melakukan aksinya di tempat sepi. Kenapa dia tidak di tempat ramai? Karena dia tahu sebenarnya jauh di lubuk hatinya dia tahu bahwa perbuatan itu salah. Nah, jadi suara hati itu dimiliki oleh siapapun, tidak peduli agamanya apapun, ya. Bahkan orang yang tidak punya agama pun pasti punya suara hati, menentukan benar dan salah. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Namun seperti yang disampaikan tadi, siapa tadi yang bertanya? Apakah suara hati Gresia, ya? Gresia, apakah suara hati bisa salah? Benar, dia bisa salah. Seperti pada orang-orang yang melakukan kejahatan. Kenapa dia bisa melakukan kejahatan itu? Karena itu tadi, walaupun dia secara alam bawah sadarnya ada yang menunjukkan bahwa sebenarnya perbuatannya itu salah, karena terlalu sering dia mengikuti yang salah itu, akhirnya dia merasa yang salah itu benar. Nah, seperti itu. Ini juga dipengaruhi oleh berbagai macam penyebab lainnya. Jadi caranya supaya suara hati kita itu tidak tumpul, yang pertama yaitu berdoa dan merefleksikan firman Tuhan. Firman Tuhan berarti dari kitab suci. Lalu belajar dari pengalaman dan kesalahan masa lalu. Jangan nunggu kita. Nah, setelah Bapak panjang lebar sudah menyampaikan penjelasan tadi, setelah kalian juga berdiskusi, kira-kira ada nggak yang punya pengalaman pribadi tentang suara hati ini? Saya Pak. Ya, silakan Gresia. Dulu saya pernah menyusakan teman dan sempat berbohong. Tapi suara hati saya terus membantu sampai akhirnya saya mengaku dan meminta maaf. Ya, bagus itu pengalamannya. Terima kasih kejujuran ya Gresia. Ada lagi yang lain? Saya sering mengalami konflik antara keinginan untuk bermalas-malasan dan suara hati yang mendorong saya untuk belajar
Memang tidak selalu mudah mengikuti suara hati seperti yang Bapak sampaikan tadi kan. Karena itu ada beberapa faktor. Salah satunya karena kita kesulitan itu takut untuk menerima akibatnya, konsekuensi itu akibat. Terima kasih atas sharing pengalaman pribadinya, Laura. Nah, sebagai bagian dari kegiatan penutup juga kita di sini akan membuat aksi ya, berupa jurnal refleksi selama 1 minggu. Gunanya ini tadi supaya apa? Supaya suara hati kita semakin peka. Tadi jadi harus dilatih kita. Nah ini, jadi kalian boleh catat bahan untuk kalian buat refleksi jurnal selama 1 minggu itu Roma 2 ayat 12, 14 sampai 16. Kemudian itu ada ajaran gerejanya Gaudium et Spes artikel 16 dan ajaran gereja Katolik Indonesia, Katekismus Gereja Katolik. Itu ada 3. Untuk nanti kalian renungkan. Bisa kalian tambah dengan bacaan kitab suci harian nanti. Kalian buat, kalian silahkan bertanya orang tua, pastor, suster, kakak, ya kan? Atau mungkin ada juga guru agama, keluarga kalian, silahkan tanyakan itu untuk kalian melengkapi jurnal kalian selama 1 minggu. Setelah 1 minggu nanti akan Bapak minta untuk dikumpulkan. Itu bagian dari aksi kita ya. Nah ini jurnal refleksinya. Pertanyaan penuntutnya bisa seperti ini. Pernahkah saya mengalami konflik? Nah, lalu sejauh mana yang saya telah mendengar dan mengikuti suara hati? Langkah konkret apa yang akan saya lakukan untuk lebih peka terhadap suara hati saya? Tadi yang dipakai sebagai bahan perhitungannya ayat penutupnya ini dasarnya. Ya. Kita sudah semakin tiba di penghujung pembelajaran kita kali ini, ya kan? Sudah Bapak ajak kalian belajar. Sekarang Bapak ingin kalian juga mengevaluasi diri Bapak, ya. Jadi apapun Bapak berjanji tidak akan marah, misalnya ada kekurangan atau apa, silakan kalian tulis di dalam lembar refleksi ini, ya. Yang akan Bapak bagikan. Ini berisi jawaban ya dan tidak, itu saja. Bapak beri waktu 2 menit untuk kalian mengisinya. Setelah itu silakan nanti satu orang mengumpulkannya dan mengantarkan ke depan. Baik, waktu sudah selesai. Silakan satu orang mewakili untuk mengumpulkannya ke depan. Baik Bapak, ingatkan sebelum kita menutup semua kegiatan kita dengan doa penutup, ya Bapak ingatkan bahwa materi kita ini kan sudah masuk bab 2 suara hati. Seperti kebiasaan kita biasanya, kita akan melakukan ujian tertulis di akhir bab. Ya, jadi tolong pelajari kembali materi ini, jangan dilupakan. Makanya Bapak kasih tugas jurnal selama 1 minggu. Setelah ini kan ada materi bersikap kritis terhadap media massa dan bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup. Nah dasarnya ini suara hati ini. Kalau kalian gagal paham tentang suara hati ini, maka susah untuk melangkah ke materi yang kedua itu. Dan nanti ketahuannya ketika sudah di ujian tertulisnya. Ya, dipaham itu? Ada yang mau bertanya lagi? Paham ya, Raden? Ya. Yang lain paham tidak? Yang lain baik, kalau begitu kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan doa penutup. Itu ada. Silakan Kurnia Jaya. Baik Pak, marilah kita dalam Bapa dan tulis. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah suara hati yang Kau berikan dan diri kami. Bimbinglah kami agar selalu peka terhadap bisikan suara hati, dan bila kami kepadanya untuk bertindak sesuai dengan hati kami. Semoga melalui suara hati ini kami dapat menjadi saksi-Mu yang setia dalam kehidupan sehari-hari. Kami Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.